Aku adalah Allah, maka jalankan perintahku karena tiada Tuhan selain aku, dirikanlah salat dan menyembah hanya padaku. Nabi Harun pun dimintai tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah, setelah ia menerima wahyunya. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun, tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api diminta oleh Fir'aun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. 6. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Kisah Nabi Musa alaihissalam lengkap yang berikutnya yaitu menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk ikut menyembah Allah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu, tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Fir'aun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasul-Nya Allah. 7. Nabi Musa membelah lautan. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun dan Fir'aun menolaknya, Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja tapi para pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Fir'aun berada di belakang mereka sedang mengejar ia dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Fir'aun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan beserta Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang permintaannya. 8. Peristiwa yang menguji kesabaran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa selanjutnya muncul dari sebuah peristiwa pengujian kesabaran. Setelah mendapat wahyu lagi dari Allah, Nabi Musa pun berjalan menuju ke arah laut dan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yusya bin Nun. Ia pun memerintahkan sahabatnya itu untuk membawa ikan yang ada di dalam wadah. Jika ikan itu loncat ke air laut, ia harus memberitahu Nabi Musa karena tempat itulah yang menjadi tempatnya hambanya Allah. Setelah berjalan lama, keduanya merasakan kelelahan dan tertidur. Saat bangun Yusya bin Nun melihat ikannya loncat ke dalam air tapi ia lupa memberitahu Nabi Musa. Sehari semalam berikutnya ia baru memberitahu Nabi Musa mengenai ikan tersebut. Nabi pun kembali ke tempat mereka tidur tadi maka bertemulah ia dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pun menyampaikan keinginannya untuk belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, dan Yusya pun berjalan menuju laut dan menaiki perahu. Tapi perahu tiba-tiba diberi lubang oleh Nabi Khidir yang mengundang tanya dari Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir hanya menjelaskan bahwa Nabi Musa tak akan bisa sabar jika bersama Nabi Khidir. Mereka berjalan lagi lalu bertemu dengan anak kecil yang secara spontan dibunuh oleh Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa pun bertanya lagi mengapa ia sampai membunuhnya.